Kamen Rider Gachat episode 12 yang berjudul Liner Tak Terkendali Dark Rider yang telah tayang pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 yang dimana episode kali ini menampilkan debut Kamen Rider Dread serta senjata sekaligus item power up terbaru milik Gachat bernama X Gachat Calibur. Episode 12 kali ini ditulis ceritanya oleh Keiichi Hasegawa dan disutradarai oleh Hirofumi Fukuzawa. Pembahasan kali ini cukup spesial karena episode 12 ini kita disuguhkan full fight debut dari sang Dark Rider terbaru, yaitu Kamen Rider Dread. Sebelum pembahasan dimulai, kita jelaskan dulu sinopsis episode 12 ini. Mata-matanya dari trio saudari kegelapan ternyata adalah Shiori Harima, seorang penyidik dari Akademi Alchemy. Hotaro marah besar pada Shiori yang telah menyerang Kemi, namun Shiori ternyata justru malah tersiksa oleh penggunaan alkemi terlarangnya. Terlihat dari tangannya yang terdapat banyak retakan. Muncullah trio saudari kegelapan, Atropos dan saudarinya membawa driver misterius. Mereka berkata, sekarang giliranmu untuk menyambut kesatria misterius yang dikenal sebagai Kamen Rider Dread, dan dimulailah eksperimen baru yang menakutkan. Kita mulai pembahasan dari opening episode kali ini. Hotaro dan Sabimaru tidak menyangka ternyata orang yang baru mereka temui dialah merupakan seorang mata-mata yang selama ini dicari-cari oleh mereka. Terlihat penggambaran atau acting yang makin kesini makin baik dari sang aktor Junsei Motojima pada saat marah dan geramnya dari karakter Hotaro ini. Semuanya dibawakan dengan cukup keren. Terlebih ketika ia mengetahui Shiori yang dengan seenaknya menggunakan Kemi untuk kejahatan. Jujur, seakan-akan membuat kita terbawa suasana emosinya bersama-sama. Scene selanjutnya diperlihatkan Shiori yang kembali menjadi Kachula Amalgam. Satu persatu anggota akademi turun ke lapangan untuk menghentikan Shiori. Terungkap bahwa Shiori adalah seorang pengabdi dari trio saudari kegelapan. Ia menuturkan bahwa membuka pintu kegelapan dan mengubah dunia adalah suatu keindahan baginya. Jelas pemikiran tersebut salah besar, karena yang kita tahu sejauh ini bahwa apa yang trio saudari kegelapan lakukan hanyalah kehancuran dunia saja. Shiori mengatakan suatu poin menarik soal kejadian 10 tahun yang lalu, di mana katanya ada sekelompok orang yang menyia-nyiakan kesempatan mereka untuk mengetahui suatu kebenaran daripada alkemi itu sendiri. Kira-kira adakah sebuah rahasia yang disembunyikan oleh pihak Akademi Alchemy ini? Apa yang sebenarnya terjadi sebelum cerita Kamen Rider Gachat dimulai ini? Atau sebelum Hotaro menjadi Kamen Rider Gachat? Sepertinya kita harus bersiap-siap untuk fase cerita yang akan mulai intens dan terfokus ke inti cerita tentang dunianya para alkemi dan sebagainya ini. Scene berlanjut, Shiori yang kesal dengan perkataan Hotaro kepadanya kembali menunjukkan kekuatan terlarangnya dengan memindahkan tangannya ke tempat Hotaro lalu menyerangnya. Teman-teman alkemi berusaha melepaskan Hotaro namun mereka gagal. Melihat kemampuan Shiori ini membuat kita menduga ada kemungkinan kalau kekuatan alkemi terlarang ini setara dengan kekuatan para trio saudari kegelapan. Mungkin juga bisa memunculkan spekulasi lain terkait kekuatan para trio saudari kegelapan, yang mungkin mereka bertiga juga merupakan pengguna kekuatan alkemi terlarang sejak peristiwa 10 tahun yang lalu atau bahkan sejak zaman kuno di mana mereka pergi ke masa sekarang. Selain itu ada lagi spekulasi menarik lainnya di mana para trio saudari kegelapan ini merupakan ilmuwan atau ahli alkimia pada zaman kuno yang entah secara tak sengaja terjerumus atau dirasuki kegelapan akibat hasrat dan keserakahan mereka akan ilmu pengetahuan. Atau justru mereka memang perwujudan dari dewi-dewi Yunani sesuai dengan nama mereka masing-masing. Memang sejauh ini, sejarah dan juga asal-usul trio saudari kegelapan belum dijelaskan lebih jauh. Pasti satu persatu misteri tersebut akan terbongkar seiring berjalannya waktu.
Kembali ke episode 12, Kloto dan Lachesis melancarkan aksinya. Kloto berhasil menangkap Sabimaru yang menguak bahwa selama ini dia merupakan incaran untuk eksperimennya Atropos, di mana Sabimaru memang memiliki pengetahuan luas tentang Kemi dan ia juga mudah untuk dijadikan eksperimen atas kepribadiannya yang pemalu dan juga terlihat lemah. Muncullah droid driver yang katanya hasil dari kejahatan manusia itu sendiri. Dan usernya memang membuat kita cukup terkejut. Sabimaru dipaksa menjadi user pertama dari Dark Rider bernama Kamen Rider Dread ini. Di sini kita memention user pertama, di mana hal tersebut mengacu pada suatu rumor terbaru bahwa sang Kamen Rider Dread ini kedepannya akan memiliki multi-user atau banyak pengguna. Bisa saja salah satu dari trio saudari kegelapan, Lichku Gimiya, Fugakudo atau mungkin Tuan Gilion, atau bahkan ayahnya Hotaro, atau yang bakal menjadi kejutan ialah sang MC Hotaro sendiri yang bisa saja menjadi user dari Kamen Rider Dread itu sendiri di episode-episode selanjutnya. Tapi ini masih menjadi misteri. Bicara soal rumor barusan, mungkin sepertinya cocok-cocok saja untuk menjadi kandidat user dari Kamen Rider Dread selanjutnya jika kita memikirkan building up untuk cerita Kamen Rider Gachat ini. Bisa saja menjadi suatu bahan narasi yang mungkin akan menarik untuk kita nantikan. Kita tunggu saja apakah rumor ini akan menjadi kenyataan atau tidak. Bagaimana pendapat dan spekulasi teman-teman soal kandidat user berikutnya dari Kamen Rider Dread ini? Silahkan komen saja di kolom komentar di bawah. Kita lanjut lagi, terlihat di scene ini Sabimaru seperti berusaha menolak kendali dari Droid Driver. Kita seakan-akan turut merasakan apa yang Sabimaru rasakan tentang betapa mengerikannya kendali jahat dari Droid Driver ini. Terlebih, ekspresi dari Sabimaru yang menunjukkan kesan dari Droid Driver yang terasa lebih mengerikan lagi di adegan ini. Sabimaru menjadi Kamen Rider Dread dengan satu kartu Kemi Card Streamliner imitasi atau tiruan yang diberi nama Repli Kemi Card, Repli Streamliner. Selain itu, sepertinya hampir semua raid Kemi Card yang pernah digunakan selama ini telah ditiru oleh trio saudari kegelapan. Terlihat Henshin-shin yang keren sekaligus menyeramkan dengan unsur tulang belulang dihadirkan di adegan ini. Diiringi Streamliner yang terlihat seperti roh atau hantu dengan api-api yang mengelilinginya. Dan terciptalah Kamen Rider Dread Zero Shiki. Zero Shiki di sini berarti tipe 0 atau tipe 0, yang kemungkinan merupakan bentuk awal atau prototipe dari Kamen Rider Dread, dan sepertinya akan ada tingkatan form untuk Dread ini di episode selanjutnya tentunya. Pokoknya kita tunggu saja mengenai form-form dari si Kamen Rider Dread selanjutnya. Valvarat yang berniat melawan Kamen Rider Dread namun akhirnya dia kalah. Kemudian terjadilah pertarungan sengit yang menjadi full fight debut bagi Dark Rider yang satu ini melawan Kamen Rider Gachat. Kamen Rider Gachat mengerahkan seluruh kemampuannya kali ini untuk membebaskan Sabimaru dari jeritan kekuatan kegelapan mereka. Kita juga memperlihatkan kemampuan dari Kamen Rider Dread yang bisa menggunakan repli Kemi dengan efisien, bahkan bisa memakai lebih dari satu Kemi replika juga, walaupun sewaktu Henshin ia hanya memakai satu kartu saja. Kemudian, scene paling keren tentu saja saat pertarungan Kamen Rider Gachat versus Kamen Rider Dread berganti-ganti kekuatan secara beriringan. Kekuatan mereka kali ini bisa dibilang sebanding atau seimbang karena gaya bertarung Dread ternyata mirip sekali dengan Gachat. Terlebih, efek dari Droid Driver mengendalikan pikiran Sabimaru yang dengan pengetahuannya menjadikan Dread lebih unggul dibandingkan Gachat. Namun saat berlangsungnya pertarungan, ternyata AI-nya Sabimaru, Isaac, ternyata bisa menyampaikan isi hati dari Sabimaru yang mengatakan ia tidak ingin menyerang dan menggunakan Kemi untuk kejahatan seperti ini. Kamen Rider Gachat pun kalah dan tidak sanggup melawan senior baiknya yang ia kagumi ini. Saat di ujung tanduknya, akhirnya Sabimaru sedikit bisa menghentikan serangannya kepada Hotaro. Lalu seketika, entah dari mana datangnya, cahaya misterius muncul dan memberikan sebuah pedang atau power up terbaru bagi Gachat bernama X Gacha Calibur kepada Hotaro di adegan ini. Terlihat siluet dari super form Gachat terbaru dari Kemi level 10 UFO X yang bernama Gachat Cross UFO X yang akan muncul di episode 13 nanti.
Hotaru pun berhasil menyerang balik Kamen Rider Dread dengan tebasannya dan juga menggunakan Dai Denji pada X Gacha Calibur untuk menghalau Kloto dan Lachesis yang hendak menyerang di belakangnya. Namun ujung-ujungnya Hotaru tergeletak pingsan karena kelelahan. By the way, terjadi sebuah adegan yang sedikit error ketika Hotaru mengayunkan pedangnya dengan suara teriakan, tetapi mulut sang aktor tertutup di adegan ini. Agak disayangkan memang, padahal episode kali ini overall memang bagus, namun ya sayangnya sedikit error di bagian ini. Meskipun begitu, adegan ini ya untungnya tidak mengurangi esensi scene-nya sendiri. Episode 12 pun diakhiri oleh kebingungan dan kekesalan dari para anggota Alchemy atas apa yang telah terjadi di episode kali ini. Terlebih ekspresi Hotaru yang terlihat sedih dan merasa bersalah karena tidak bisa melindungi Sabimaru Senpai. Dan kita bisa melihat bagaimana ekspresi dari Hotaru yang terlihat memang sangatlah depresi sekali. Overall, kesan untuk episode kali ini memang keren banget dan bagus banget. Disuguhi full fight dan juga cerita Kamen Rider Gachat yang masuk ke fase yang tentunya serius. Kita nantikan bagaimana caranya para Alchemy termasuk Hotaru untuk menyelamatkan Sabimaru di episode selanjutnya. Apakah mereka akan merencanakan sesuatu atau akan ada sebuah kejutan yang menarik akan hadir di episode selanjutnya. Episode 13 nantinya kita akan kedatangan debut dari upgrade form terbaru Kamen Rider Gachat, yaitu Super Gachat Cross UFO X, yang tentunya menarik untuk kita tunggu bersama-sama kemampuan sesungguhnya dari Kemi Level X atau Kemi Level 10 dari UFO X ini. Karena sejauh ini, Kemi Level X ini atau Kemi Level 10 merupakan salah satu Kemi dengan level terkuat. Jadi itulah dia teman-teman bahasan dari terkait episode 12 Kamen Rider Gachat. Gimana menurut kalian semua terkait episode kali ini? Silahkan komen saja di kolom komentar di bawah. Terima kasih yang sudah menonton bahasan video ini dari awal sampai selesai dan sampai jumpa di video bahasan selanjutnya.